Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang anggaran biaya overhead pabrik. Pertama-tama, saya akan membahas pengertian anggaran biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik atau BOP adalah anggaran yang berisi perkiraan biaya tidak langsung yang dikeluarkan sehubungan dengan proses produksi, tidak termasuk bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Dalam proses produksi terdapat 3 macam jenis biaya, yaitu BBL, TKL, dan BOP. Nah, biaya-biaya yang tidak termasuk ke dalam biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung dapat dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik, yaitu biaya-biaya yang susah untuk ditelusur tetapi memiliki peran dalam proses produksi. Kemudian, informasi apa saja yang dibutuhkan dalam penyusunan anggaran biaya overhead pabrik ini? Yang pertama adalah kita harus mengetahui jenis-jenis produk yang dihasilkan. Tentu saja kita harus tahu produksi apa, sehingga kita dapat mengidentifikasi biaya-biaya tidak langsung yang berhubungan dengan proses produksinya, selain BBL dan juga TKL. Informasi yang kedua adalah jumlah produk yang diproduksi. Nah, jumlah produk yang diproduksi ini dapat diambil dari anggaran produksi yang telah disusun sebelumnya. Lalu informasi yang ketiga yaitu kita harus tahu tentang departemen atau tempat biaya akan dialokasikan. Secara fungsional dalam perusahaan terdiri dari 2 jenis departemen. Yang pertama yaitu departemen produksi yang bertugas untuk melakukan proses produksi atau mengubah bahan baku langsung menjadi produk jadi. Kemudian ada juga departemen layanan atau pendukung. Tugasnya memberikan layanan kepada departemen lain yang ada di dalam perusahaan, terutama untuk departemen produksi. Lalu informasi yang terakhir adalah informasi tentang tarif BOP departemen produksi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sandi Haji Satria Wibowo dengan NIM 2019-210067. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistematika perusahaan manufaktur. Yang pertama yaitu ada departemen produksi. Nah, departemen produksi yaitu yang tugasnya melakukan proses mengubah bahan langsung menjadi ke produk jadi. Lalu yang kedua terdapatnya departemen layanan. Nah, departemen layanan sendiri yaitu departemen yang tugasnya memberikan dukungan kepada departemen lain di pabrik. Lalu yang selanjutnya adanya departemen pendukung. Nah, jika di perusahaan terdapat satu departemen pendukung, maka nanti mengalokasikannya biaya tersebut menggunakan 2 metode. Nah, metode yang pertama yaitu menggunakan metode tarif tunggal, yakni metode yang mengalokasikan biayanya di setiap kumpulan biaya ke objek biaya menggunakan tarif yang sama per unit dari basis alokasi tunggal. Lalu yang selanjutnya terdapatnya metode tarif ganda. Nah, metode tarif ganda ini menggunakan metode yang mengklarifikasi biaya di setiap kumpulan biaya menjadi 2 kumpulan dengan setiap basis kumpulan yang berbeda dari tiap biaya tadi. Nah, selanjutnya terdapat jika lebih dari 1 departemen pendukung, maka departemen pendukung akan menggunakan 3 metode, yaitu metode langsung, metode step down, dan metode resiprokal. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan dari tiap masing-masing metode. Nah, yang metode yang pertama yaitu metode langsung. Ini mengabaikan layanan apapun yang diberikan oleh satu departemen dukungan ke departemen lainnya, yaitu mengalokasikan biaya masing-masing departemennya pendukung langsung ke departemen operasi lain. Lalu yang kedua ada metode step down, yakni mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen pendukung lainnya dan ke departemen operasi secara berurutan, yang sebagian mengenali layanan timbal balik yang disediakan di antara semua departemen pendukungnya. Lalu yang ketiga ada metode timbal balik atau resiprokal, yaitu mengalokasikan biaya departemen dukungan ke departemen operasi dengan sepenuhnya, mengenali layanan timbal baliknya yang disediakan di antara semua departemen dukungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Dimas Prasetyo dengan NIM 2019-210105. Di sini saya akan presentasi tentang alokasi biaya metode resiprokal. Metode ini adalah metode yang paling akurat dikarenakan jasa departemen pendukung diperhitungkan semuanya, yang asumsinya adalah sama departemen jasa akan saling memberikan jasa. Seperti contoh, di suatu perusahaan ada dua departemen pendukung, yaitu A dan B, dan juga terdapat dua departemen produksi, yaitu C dan D, yang dimana departemen pendukung A selain menghasilkan jasanya untuk departemen produksi C dan D, tapi juga departemen A akan menghasilkan dukungan atau layanan kepada departemen pendukung lainnya, yaitu B. Dan juga departemen B akan memberikan jasa untuk departemen produksi C dan D, dan departemen pendukung B juga memberikan jasa kepada departemen pendukung A, sehingga sama departemen jasa saling akan memberikan jasa. Maka yang bakal kita hitung BOP-nya adalah BOP departemen produksi, yang dimana BOP departemen produksi sama dengan BOP awal ditambah dengan BOP alokasi departemen jasa. Tahapan metode resiprokal. Tahapannya ada 3. Yang pertama, mengembangkan persamaan. Tahap kedua, menyelesaikan persamaan untuk mendapat total biaya tiap departemen pendukung. Dan tahap 3, mengalokasikan total masing-masing departemen pendukung ke departemen lainnya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Korul Afif Yufli dengan NIM 2019-210108. Saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian soal alokasi biaya metode resiprokal. Contoh soalnya yaitu sebuah perusahaan akan memproduksi piring plastik. Tarif BOP ditentukan berdasarkan rencana kegiatan produksi tahunan yang dasarnya adalah jumlah DMH menurut anggaran. Adapun penggunaan dari bulan ke bulan digunakan jumlah DMH real bulan yang bersangkutan. Data yang tersedia yaitu sebagai berikut. Pada tabel pertama berisikan informasi mengenai departemen, biaya, dan juga jumlah DMH. Kemudian di tabel kedua berisikan pengalokasian jasa yang dihasilkan oleh departemen jasa menurut jumlah DMH. Yang pertama yaitu kita menyusun persamaan. Untuk mempermudah kita membuat terlebih dahulu tabel yang berisikan seperti di gambar dan akan diperoleh persamaan 1 dan 2 yaitu X sama dengan 6 juta ditambah 0,2Y dan Y sama dengan 3.600.000 ditambah 0,25X. Kita masuk ke langkah kedua yaitu menyelesaikan persamaan dengan substitusi. Langsung saja kita menggunakan persamaan X nya 6 juta ditambah 0,2Y, Y nya dimasukkan persamaan Y, kemudian dihitung dan diketahui X-nya 7.073.684. Kemudian Y kita masukkan dengan persamaan, X-nya sudah diketahui, maka Y-nya sama dengan 5.368.421. Dan di langkah ketiga yaitu alokasi biaya. Jasa 1X dan jasa 2Y sudah diketahui, maka kita masukkan ke dalam masing-masing alokasinya dengan persentase jumlah DMH yang sudah ada di tabel dan soal. Kemudian kita masukkan ke tabel yang di bawah dengan berisikan BOP awal yang diketahui dari soal, kemudian alokasi jasa 1 diketahui dari kotak sebelah kiri, kemudian alokasi jasa 2 diketahui dari kotak sebelah kanan, maka diperoleh BOP total. Di departemen produksi 1 20.623.157,5 dan produksi 2 16.976.842,5. Kemudian bisa mencari tarifnya dengan rumus total BOP dibagi total dasar alokasi. Di produksi 1 maka diperoleh hasil 25,78 per DMH dan produksi 2 diperoleh 33,95 per DMH. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.